Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Seorang biksu yang tinggi dan perkasa seperti Arhat yang hidup, tetapi berlari liar dengan kuil besar di punggungnya. Adegan ini membuat Wei San hampir terpesona. Nyatanya, biksu itu berlari dengan kecepatan yang sangat cepat, seperti cahaya keemasan, yang hanya bisa ditangkap dengan akal dewa. Langit dan bumi bergetar, bergetar hebat. Itu adalah suara langkah biksu yang bergema seperti genderang. Apa yang masih kamu lakukan, Tuan? Bantu aku dengan cepat, apakah kamu tidak melihat biksu yang aku kejar? Biksu itu berteriak dan menjadi sangat marah. Baru pada saat itulah Wei San memperhatikan bahwa pedang besi berkarat mengejar di belakang biksu itu, dan kecepatannya sangat cepat sehingga hampir sulit untuk melihat dengan jelas. Ledakan. Biksu itu membawa kuil di punggungnya dan mengelilingi daerah sekitarnya, tidak berani berhenti sejenak, seolah-olah dia takut ditusuk oleh pedang tulang abu-abu. Suyi tidak bisa menahan tawa. Biksu ini, yang dikenal sebagai penjaga kuil Jiekong Jialan, memiliki temperamen licik seperti hantu, dan sangat nakal. Ini adalah pertama kalinya dia melihat biksu ini dibunuh dengan sangat kejam. Cepat, kamu bukan pembudidaya pedang. Cepat serahkan pedang besi ini, itu adalah harta yang tersisa dari ujung hukum. Melihat Suyi menyaksikan kegembiraan itu, biksu itu tiba-tiba menjadi cemas dan berteriak keras. Harta yang tersisa dari ujung hukum. Suyi menggerakkan hatinya dan berkata, berjanjilah padaku satu hal, dan aku akan mengambil tindakan. Manfaatkan api. Kapan kamu menjadi begitu tidak tahu malu? Biksu itu berlari dengan liar dan mengutuk pada saat bersamaan. Berteriak. Pedang besi berkarat itu menyapu dengan tajam dan mengenai pantat biksu itu. Dia berteriak kesakitan, tidak lagi berani ragu, dan berteriak, Tuan Guanzu, tolong. Iya. Suyi bertanya sambil tersenyum. Iya. Biksu itu berteriak. Suyi melangkah maju. Ledakan. Niat reinkarnasi pedang melonjak dari Suyi, dan langit tiba-tiba menjadi gelap. Mengambil kesempatan ini, biksu itu akhirnya dibebaskan, dan dengan menggoyangkan punggungnya, kuil Buddha yang besar itu jatuh ke tanah. Dan dia berjongkok di tanah, terengah-engah, mengutuk dirinya sendiri, pedang besi ini sangat jahat, mengejarku selama 7 hari 7 malam, dan hampir tidak membuatku lelah sampai mati. Suyi menoleh. Pedang besi ini tampaknya telah terkorosi parah selama bertahun-tahun, ditutupi dengan karat berbintik-bintik, dan bahkan nafasnya tumpul dan tidak jelas, yang terlihat sangat misterius. Reinkarnasi. Suara laki-laki kering dan serak datang dari pedang besi. Bagus. Suyi mengangguk. Biksu itu berkata dengan heran, ibumu mengejar dan membunuhku selama 7 hari 7 malam, mengapa kamu tidak melihat kentut darimu? Dentang. Pedang besi itu berbalik dan menunjuk ke biksu itu, yang membuat biksu itu gemetar dan berkeringat di dahinya. Dia buru-buru berkata, Tuan, jatuhkan. Ada yang salah dengan pedang ini, dan kemungkinan besar ada roh mati yang sangat menakutkan yang tersembunyi. Meskipun saya takut reinkarnasi, saya tidak takut hidup dan mati. Pedang besi itu bergetar sedikit, dan suara kering dan serak pria itu keluar. Suyi berkata sambil berpikir, lalu mengapa kamu mengejar biksu itu? Pria itu berkata, jika saya benar-benar ingin membunuhnya, saya pasti tidak akan membiarkan dia melarikan diri selama 7 hari 7 malam. Alasan mengapa saya tidak melakukannya adalah karena saya khawatir jika saya benar-benar melakukannya, dia bisa bahkan tidak memblokir pedang, dan dia akan mati karenanya. Apakah ini dibenci? Suyi berkata dengan penuh minat, lalu mengapa kamu harus mengejarnya? Pria itu berkata, sisa-sisa hidupku ada di kuil itu, dan aku harus mengambilnya kembali untuk membentuknya kembali. Biksu itu terkejut, tidak mungkin, saya telah menjaga kuil Jiekong selama bertahun-tahun, tetapi saya tidak pernah melihat sisa-sisa. Mayat adalah mayat. Itulah yang tidak kamu mengerti. Saat itu, kamu dan aku sama-sama nenek moyang kuil kosong yang mendiskusikan Taoisme selama ribuan tahun, duduk bersama, dan saling membenarkan Taoisme. Sembunyikan jenazahku di bawah pohon laurel itu. Pria itu berkata, dan sekarang, saya bangun dari kesunyian,
jika saya bisa mendapatkan tubuh saya bisa keluar dari pedang Taiyu. Biksu itu tergerak dan kehilangan suaranya, Taiyu Jian. Apakah kamu Qingxi Jianxian? Pedang Taiyu. Sui memikirkannya sebentar dan kemudian teringat. Belum lama ini, di kedalaman lautan sihir yang tak tentu, ketika dia menekan jiwa Buddha Lord of the Blood Lamp di lautan pengetahuan, yang terakhir dikejutkan oleh pedang 9 penjara dan berkata sesuatu yang mirip dengan kata-kata terkait pedang Taiyu. Dikatakan bahwa pedang ini adalah pedang terkuat di ujung hukum. Qingxi pedang abadi. Oh, itu hanya nama palsu. Jika kamu tidak abadi selama sehari, bagaimana kamu bisa memiliki wajah untuk menyebut dirimu pedang abadi? Di pedang besi, suara mencela diri pria itu terdengar. Belum lagi, pedang Taiyu telah rusak parah di bawah malapetaka, dan bertahan hingga hari ini, hampir setara dengan sepotong besi keras kepala. Setelah mengatakan itu, dia menghela nafas panjang. Tahun-tahun kejam, masa lalu romantis, dan pada akhirnya akan menjadi asap. Orang ini benar-benar dewa pedang Qingxi. Sui mengangkat alisnya, dia tidak tahu asal-usul pihak lain, tetapi dia secara kasar dapat menyimpulkan bahwa karena pihak lain dapat menguasai pedang Taiyu, prajurit abadi pertama di ujung hukum, dia pasti seorang sosok tak tertandingi yang menghancurkan bumi. Senior, kenapa kamu tidak mengatakannya sebelumnya? Ini benar-benar banjir yang menghanyutkan kuil Raja Naga, dan keluargamu tidak mengenali keluargamu. Biarawan itu menghela napas. Mereka semua adalah leluhur kuil Kong, dan mereka berteman dengan Qingxi Jianxian. Keduanya berlatih kendo, dan mereka berdua adalah nenek moyang dari Kong Temple, sehingga mereka memiliki reputasi sebagai All Kong Sword Buddha. Saya bingung sebelumnya. Itu adalah reinkarnasi dari sesama Taois yang membuat saya bangun sepenuhnya dari kabut. Jika saya telah menyinggung Anda, mohon maafkan saya. Pria itu berkata dengan nada meminta maaf. Biksu itu berkata sambil tersenyum, ini mungkin disebut tidak berkelahi, tidak berkenalan. Berbicara, dia tidak melihat transmisi suara ke Sui. Apakah menurutmu pria itu adalah Qingxi Jianxian? Bagaimana saya tahu? Saya bahkan tidak tahu asalnya. Sui menjawab. Qingxi Sword Immortal, dianggap sebagai pembudidaya pedang paling legendaris di akhir era hukum, dikatakan bahwa makhluk abadi di langit pernah ingin menerimanya sebagai murid dan membawanya ke dunia abadi untuk berkultivasi, tetapi dia ditolak. Yan berkata bahwa dia ingin menemukan cara untuk dirinya sendiri untuk menunjuk ke gerbang Xianmen. Saya juga belajar dari buku-buku kuno sekte bahwa Qingxi Jianxian dan patriark sekolah saya adalah teman dekat, dan mereka bertanya tentang pedang bersama. Tapi aku tidak pernah menyangka bahwa orang tua seperti dia yang seharusnya mati di usia akhir hukum masih hidup sampai hari ini. Seperti yang dikatakan Biksu Kongzao, dia tidak bisa tidak menyeka keringat dinginnya. Ini mengerikan. Sui relatif tenang, dan berkata, jangan khawatir, saya melihat keturunan abadi dari negeri dongeng belum lama ini, yang juga menderita malapetaka akhir hukum dan berubah menjadi roh mati. Keturunan peri. Biksu Kongzao tersentak kaget. Sui berkata, apa yang kamu takutkan, itu hanya jiwa yang mati, belum lagi orang yang baru saja berkata, jika kamu benar-benar ingin membunuh, tidak mungkin kamu melarikan diri selama 7 hari 7 malam. Dia selalu merasa bahwa dia dihina dan dihina. Namun, jika dipikir-pikir, memang demikian adanya. Langit di atas kuil Jiekong sedang melintas, cahaya Sang Buddha sangat kuat, dan ini adalah pemandangan yang sakral. Akhirnya, sepertinya kuil Buddha misterius ini mengalami sesuatu yang luar biasa. Di kejauhan, sekelompok sosok muncul. Pergi dan laporkan ke Lady Butterfly, dan katakan bahwa kuil Jiekong telah muncul. Di sini. Di dunia yang gelap dan suram. Tuanku, berita baru saja datang bahwa kuil Jiekong muncul. Seekor kupu-kupu hitam mengepakkan sayapnya, berubah menjadi seorang gadis, dan muncul di depan penjahit. Penjahit sedang membuat teh. Mendengar ini, dia hanya tersenyum dan berkata, Tuan marah, dan dia berencana untuk menyelesaikan akun dengan orang tua seperti saya ini. Gadis itu terkejut dan bingung, Tuan, apa hubungan antara kuil Jiekong dan Guanzu? Penjahit itu berkata, dulu, Anda mengatur begitu banyak kekuatan untuk menjelajahi kuil Jiekong, tetapi tidak pernah menemukannya,
tetapi sekarang kuil Jiekong telah muncul dengan sendirinya, tidakkah Anda terkejut? Gadis itu terkejut dan berkata, penampilan kuil Jiekong terkait dengan penonton. Semua kuil kosong, itu pasti penontonnya. Gadis itu berkata, Tuan, tetapi apa hubungannya ini dengan menemukan Anda untuk menyelesaikan akun? Mata penjahit sedikit rumit, dan dia menghela nafas pelan, itu sudah lama sekali, jangan disebutkan. Sederhananya, Tuan ingin menyelesaikan akun dengan saya, dan Biksu Kongzao memang bisa membantunya. Gadis itu terkejut dan berkata, Tuhan, apa yang harus kami lakukan? Penjahit meminum teh di cangkir dan berkata, ini sangat sederhana, sebarkan berita bahwa Guanzu pergi ke kuil Jikong, dan seseorang akan membantu kita. Setelah selesai berbicara, penjahit menambahkan, selain itu, mulai hari ini, semua kekuatan yang telah kami distribusikan di alam astral Sendu akan berkurang. Tanpa perintah saya, Anda tidak boleh keluar. Gadis itu membeku di dalam hatinya dan menerima perintahnya dengan kagum. Segera, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Tuan, apakah menurut Anda penonton dapat bertahan kali ini? Penjahit itu tertawa dan berkata, hidup dan matinya tidak penting, yang penting adalah apakah kita masih bisa memanfaatkan kesempatan dan mengembangkan diri kita sendiri. Berbicara, dia melambai, pergilah. Candi Jekong. Penglihatan antara langit dan bumi telah menghilang. Di depan pohon salam, dua sosok berdiri di kehampaan. Salah satunya adalah seorang pria parubaya yang mengenakan jubah dan berpakaian seperti seorang sarjana. Salah satunya adalah seorang biksu dengan tulang tebal dan alis yang kokoh, mengenakan jubah biksu putih, dengan dahi yang halus dan nafas besi. Yang pertama adalah pembudidaya pedang legendaris di akhir era Dharma, dan dihormati sebagai King Si Jianxian. Yang terakhir adalah pendiri kuil Jiekong, leluhur pertama dari istana leluhur Buddha, dan di akhir era Dharma, ia juga dikenal sebagai biksu pedang Jiekong. Setelah bertahun-tahun tanpa akhir, keduanya membangunkan kembali kesadaran mereka, bertemu lagi, dan berbicara satu sama lain, dan mereka semua merasakan banyak hal. Di kejauhan, Su Yi berpikir. Nyatanya, Dewa Pedang Kingxi dan Patriark Kuil Jiekong juga sudah mati sekarang, sejenis tubuh jiwa. Hanya saja Taoisme keduanya sangat kuat, dan terlihat seperti biksu biasa. Apa basis kultivasimu sebelum kamu mengirim Patriark? Su Yi bertanya. Kongzao dengan cepat menjawab, jika saya tahu, saya katakan di kehidupan Anda sebelumnya, mengapa menunggu sampai sekarang? Su Yi terkejut. Pada saat ini, Kongzao telah melangkah maju, melipat tangannya, tampak serius dan menundukkan kepalanya, dan berkata, Kongzao, keturunan kuil Jikong, telah melihat Patriark. Jiekong Swordsman memandang Kongzao dan berkata dengan emosi, saya benar-benar tidak menyangka bahwa setelah bencana Dharma berakhir, garis keturunan kuil Jikong masih dapat bertahan hingga era sekarang. Jika kuil Jikong tidak bertahan sampai hari ini, bagaimana saya bisa mendapatkan fotonya hari ini? Selanjutnya, Kongzao memperkenalkan Su Yi dan Wei San kepada leluhurnya. Setelah saling menyapa, di bawah susunan langit, semua orang memasuki kuil bersama, duduk di tanah, dan mengobrol. Selama percakapan, Su Yi akhirnya mengetahui bahwa Jiekong Swordsman dan Kingxi Swordsman telah berkultivasi di alam Xia selama hidup mereka. Namun, keduanya kini dalam keadaan sekarat, dan mereka belum terbangun dari kesunyian bertahun-tahun tanpa akhir. Meski begitu, itu luar biasa. Menurut pemahaman Su Yi, lampu darah Buddha Lord dan Ghost Scholar yang mati di bawah tangan orang asli Hongyun pada awalnya hanya sekuat hari-hari awal alam harmoni. Seperti Song He, yang dulunya adalah orang sungguhan di alam Dao, tetapi sekarang dia telah menjadi roh mati, hanya kekuatan tahap akhir alam bayi. Nyatanya, di dunia sekarang ini, hanya arwah seperti Song He yang tidak bisa diserang oleh aturan Zutian. Seperti Kingxi Jianxian, yang sebelumnya bersembunyi di pedang Taiyu, dan tidak berani menunjukkannya sama sekali, sampai dia menggabungkan penumpahannya di kuil Jikong, dan akhirnya melarikan diri dari pedang Taiyu dan menjadi bentuk kematian yang sebenarnya. Tetapi dengan cara yang sama, apakah itu Kingxi Sword Immortal atau Jiekong Sword Master, tidak mungkin meninggalkan kuil ini saat ini. Kalau tidak, itu akan menjadi bumerang oleh aturan langit di sekitarnya.
Dalam percakapan itu, keduanya juga membicarakannya. Aku tidak menyangka kekuatan reinkarnasi akan muncul di dunia ini. Semua pedang kosong Buddha menghela nafas. Menurut pernyataannya, sejak zaman kuno, tidak ada reinkarnasi di dunia. Ada juga yang abadi dari dunia abadi, yang telah menjelajahi rahasia reinkarnasi di semua lapisan masyarakat di Dongsuanyu, dan bahkan pergi ke dunia bawah dunia bintang Xuan Huang. Tapi akhirnya tidak ada. Memang tidak terduga. Menurut kontrak kuno para dewa, reinkarnasi telah lama terhapus, dan tidak seorang pun di dunia ini yang diizinkan mengulangi reinkarnasi. Mata Kingxi Jianxian terlihat aneh, tapi tampaknya rekan Taoisu jelas merupakan pengecualian. Dia dan Buddha Pedang Jiekong sama-sama tahu bahwa Sui, yang bertanggung jawab atas reinkarnasi, adalah keberadaan yang istimewa bagi jiwa-jiwa yang mati ini. Itu bisa membebaskan mereka dari dewa kutukan. Anda juga dapat membiarkannya menghilang sepenuhnya tanpa jejak. Guanzu, biksu, aku ingin meminta bantuanmu. Tiba-tiba, biksu Kongzhao berkata dengan ragu-ragu, itu. Sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, Sui langsung berkata, iya. Biksu Kongzhao tinggal sebentar, lalu dia merasa lega dan tersenyum, saya tahu, Anda paling mengenal saya. Pada saat ini, Kingxi Jianxian dan Buddha Jiekong juga dengan jelas mendengar nada tambahannya. Terima kasih, rekan Taois, karena telah membantu saya berdua. Kingxi Jianxian dan Jiekong Jian Buddha keduanya mengepalkan tinju mereka dan memberi hormat dengan semangat di wajah mereka. Saya tidak menyalahkan mereka karena bersemangat dan kehilangan kesabaran. Jika ada jiwa yang telah meninggal dapat mematahkan kekuatan terkutuk di tubuhnya, dia dapat sepenuhnya menghidupkan kembali dunia dan mengolah kembali dengan cara yang abadi. Sebaliknya, Anda tidak akan pernah bisa melangkah lebih jauh di jalan. Jika Sui dapat membantu mereka, ini sama saja dengan anugerah generasi. Namun, Anda tidak akan dibayar tanpa prestasi. Saya tidak tahu apakah ada yang belum selesai tentang sesama Taoisu. Jika kami berdua dapat membantu, definisi itu tidak dapat dihindari. Kingxi Jianxian berkata dengan sungguh-sungguh. Buddha Pedang Jiekong juga mengangguk. Sui menggelengkan kepalanya dan berkata, kalian berdua sama-sama, Biksu Kongzhao dan aku adalah teman baik, bagaimana mungkin kita serakah untuk imbalan apapun? Hadapi. Begitu kata-kata ini keluar, dua kekuatan tingkat atas yang terkenal di dunia pada zaman kuno sedikit malu. Namun, justru karena inilah mereka semakin bertekad untuk membalas Sui. Biksu tua, rekan Taoisu ini jelas bukan orang biasa. Menurut pendapat saya, Anda harus memikirkan dengan hati-hati tentang bagaimana membalas kebaikannya yang besar di masa depan. Transmisi suara Kingxi Jianxian. Seperti seharusnya. Buddha Pedang Jiekong menjawab dengan kagum, Buddha pernah memotong daging untuk memberi makan elang, dan tidak pernah berpikir untuk membalasnya. Ini adalah welas asih yang sangat besar, tetapi bagi kami, jika kami tidak membalas kebaikan kami, apa perbedaan antara barbarian? Kingxi Jianxian mengangguk setuju. Untuk sementara waktu, dua kekuatan teratas di zaman kuno mengalami perubahan besar dalam kesan mereka terhadap Sui. Biksu Kongzhao juga sangat senang, tersenyum lebar. Ucapan Sui memberinya wajah yang cukup dan membuatnya terlihat baik di depan leluhur, belum lagi betapa bahagianya dia. Wei San menyaksikan semua ini, dan diam-diam berpikir di dalam hatinya, kata-kata Tuan Muda membuat semua orang bahagia, sungguh luar biasa. Selanjutnya, Sui tidak menunda, dan langsung menembak untuk melepaskan kekuatan kutukan pada mereka berdua. Ledakan. Cahaya dan bayangan reinkarnasi mengalir di antara telapak tangan dan jari Sui. Jika mereka tidak mempercayai Sui, mereka berdua hampir tidak bisa menahan kekuatan seperti itu. Menabrak. Itu seperti ular panjang, ditutupi dengan tekstur teratur yang padat dan tidak jelas. Ini adalah kekuatan kutukan. Tidak ada hantu. Awalnya, Sui ingin menyelidiki misteri kekuatan terkutuk ini, tetapi siapa sangka bahwa kekuatan terkutuk ini sangat aneh, seperti makhluk hidup, ia berlari ke arahnya dari udara tipis. Hati-hati. Biksu Kongzhao mau tidak mau berubah. Melihat senyum Sui, kilau seperti senja muncul dari cahaya dan bayangan reinkarnasi,
yang merupakan kekuatan untuk mengakhiri misteri. Ledakan. Kekuatan kutukan hancur dan menghilang dalam cahaya senja dan bayangan. Tiba-tiba, King Shi Sword Immortal menghancurkan belenggu yang mengikat tubuhnya selama bertahun-tahun tanpa henti, dan seluruh tubuhnya terkejut, memberikan tampilan yang berbeda. King Shi Jianxian tampak kesurupan, seolah dia tidak bisa mempercayainya. Dan selanjutnya, Su Yi melakukan hal yang sama, membantu Buddha Pedang Jiekong untuk mematahkan kutukan di tubuhnya. Buddha Pedang Jiekong melipat tangannya, menundukkan kepalanya dan membungkuk padanya dan berkata, "Untung adalah Buddha umur panjang tak terbatas. Terima kasih, rekan Taois, karena telah membantu saya melarikan diri dari lautan kesengsaraan dan mendarat di pantai hari ini." Dia jelas sangat bersemangat, dan ekspresi tegasnya tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. "Ini hanya masalah tangan," kata Su Yi dengan santai. Baginya, sangat mudah untuk menghilangkan kekuatan kutukan tersebut. Untuk King Shi Jianxian dan Jiekong Jianfu, ini adalah kebaikan yang luar biasa. Pada saat ini, di luar kuil Jikong, tiba-tiba terdengar perubahan. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys.